Halo bestinya Getani, Besti ramainya perihal Nikita video call dengan Dr. Oki sahabatnya sambil live berjualan ternyata telah diketahui juga oleh kubu RG. Dan melalui video yang beredar di sosial media, Julianus kuasa hukum RG menanggapi kalau yang dilakukan Nikita itu merupakan pelanggaran yang berulang-ulang cenah, bukan tanpa alasan. Menurutnya mengingat status Nikita yang masih ditahanan meskipun ia sedang menempuh upaya banding, namun pembatasan-pembatasan tertentu juga perlu. Terlebih hal tersebut disampaikan oleh Julianus telah diatur dalam peraturan Kemenkumham nomor 8 tahun 2024. Ya, baik. Bahwa hari ini sebagaimana apa yang disampaikan rekan-rekan media, adanya peristiwa perbuatan dari terdakwa Nikita Mirzani melakukan live ya dengan dugaan jualan online di rumah tahanan. Ya kami pikir ini kan sebuah perbuatan pelanggaran yang berulang-ulang ya seperti itu. Nah, jadi kenapa kami katakan inilah sebuah pelanggaran yang berulang-ulang? Kita berangkat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 362 di amar putusan butir 6 dijelaskan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini kan masih dalam status tahanan ya, walaupun dia dalam sedang melakukan upaya-upaya banding seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berangkat dari status tahanan, ya sudah pasti dong ada pembatasan-pembatasan hak terhadap status seseorang terdakwa yang ditahan. Ya, jadi kemudian kita akan berangkat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2024 di pasal 28 huruf I. Di situ dijelaskan bahwa terdakwa maupun narapidana baik di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan tidak boleh memiliki alat komunikasi elektronik. Dan kemudian kalaupun ya terdakwa Nikita Mirzani melakukan live jualan online tersebut ya melalui wartel, itu juga ada pembatasan tertentu. Ya saya pikir ini sudah tegas ya diatur oleh aturan-aturan dalam Peraturan Menkumham nomor 8 tahun 2024. Tak hanya sendiri Besti, Julianus yang berdampingan dengan seseorang yang mengaku sebagai relawan tata tertib dan keamanan seorang terdakwa atau tahanan ini bahkan menduga Nikita yang telah melakukan live jualan melalui sambungan video call ini telah mendapat perlakuan khusus, sehingga ia pun berharap adanya tindakan tegas pada Nikita dan petugas yang ada di rutan Pondok Bambu, karena meskipun Nikita melakukan sambungan telepon saat jualan live dengan Dr. Oki melalui wartel, baginya hal tersebut dianggap tetap tidak sesuai karena harusnya wartel yang ada itu untuk menghubungi keluarga atau kuasa hukumnya. Dugaan Nikita Mirzani melakukan live dari dalam tahanan. Nah, ini sudah termasuk mengangkangi Permenkumham nomor 8 tahun 2024 karena sangat dilarang untuk memiliki alat komunikasi elektronik. Nah, walaupun dilakukan komunikasi melalui wartel yang ada di dalam tahanan, maka hal ini harus ada pengawasan, pembatasan dari pihak rumah tahanan tersebut. Bahwasannya ini diperuntukkan untuk menghubungi keluarga atau ada hal-hal penting yang perlu disampaikan kepada kuasa hukumnya, penasehat hukumnya. Jadi apabila digunakan untuk hal-hal lain, justru ini tidak dibenarkan. Apalagi misalkan digunakan untuk melakukan jualan online, ada check out seperti itu dari dalam ruang tahanan ini. Menurut kami ada perlakuan khusus kepada Nikita Mirzani, ini tidak dibenarkan. Nah, justru itu kami berharap sebagai pemerhati demi terciptanya hukum positif di negara kita, bahwasanya semua orang harus sama di mata hukum. Tidak ada bisa dibeda-bedakan. Semua harus sama di mata hukum. Nah, apabila benar seperti yang kami sampaikan tadi bahwasanya ada melakukan jualan online di dalam tahanan, ini
kami harap ditindak tegas kepada Nikita Mirzani ataupun petugas yang ada di dalam rumah tahanan Pondok Bambu. Demikian harapan kami. Nah, bicara soal jualan sendiri nih Besti, dalam video yang beredar terkait video call Nikita dengan Dr. Oki yang bercerita tentang kegiatannya membuat tas raju, ternyata membuat selebgram Bella Sembiring jadi kepikiran loh. Dalam video yang beredar di sosial media, ia terpikir berapa ya kira-kira harga tas buatan Nikita. Dan gak sampai situ aja Besti. Dalam video tersebut, Mambel yang diduga dalam videonya sedang melakukan siaran langsung sambil menjawab pertanyaan warganet ini pun jadi mempertanyakan kalau RG yang bikin tas kayak mana lah itu cenah Besti. Yang dibuat Niki tas dari mote-mote, iya. Pokoknya yang hasil tangan dia. Iya ya. Dijual lah itu kan Kak. Dijual lah itu kan Kak E. Berapa itu ya? Kok dijual hasil tangan si Niki itu ya kan? Dokter Oki aja tadi langsung masuk, Bener nggak? Iya ya kan, dia buat handmade di sana. Dia berkreasi di sana, itu aja punya nilai jual, bener nggak Kak? Itulah. Coba buatan RG. Kalau Reza Gladys yang buat tas, kayak mana itu? Masuk klaim kok nggak laku? Ini buatan Reza Gladys loh. Misalkan dia buat tas. Di sisi lain, Julianus Sembiring pun dalam video yang beredar menegaskan agar atas yang dilakukan Nikita dengan live jualannya bisa mendapat tindakan tegas. Begitu pula dengan petugas rutan Pondok Bambu. Pertama adalah bahwa terdakwa maupun terpidana tidak boleh memiliki alat komunikasi elektronik, ya, karena akan dikhawatirkan terjadinya dugaan-dugaan, ya, melakukan pengendalian perbuatan perdagangan narkoba, kemudian dugaan-dugaan penipuan, dugaan-dugaan melakukan penghalangan proses penyidikan, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, ini poin pertama kenapa kemudian Permenkumham nomor 8 tahun 2024 pasal 28 huruf I melarang terdakwa maupun terpidana memiliki alat komunikasi elektronik. Dan yang kedua, catatan kami adalah kalaupun terdakwa Nikita Mirzani ini melakukan live-nya dari wartel khusus di rumah tahanan, ya pada prinsipnya ini kan mempunyai batasan-batasan tertentu, ya, di dalam Permenkumham dijelaskan bahwa wartel khusus itu hanya digunakan untuk berkomunikasi, ya, kepada pihak keluarga dan rekan-rekannya, kemudian terhadap penasihat hukumnya yang mengarah kepada hal-hal yang positif, ya. Tetapi kalau misalkan terkait tentang live-nya melakukan dugaan-dugaan untuk jualan online, saya pikir pembatasan-pembatasan dalam Permenkumham nomor 8 2024 ini sudah dikangkangi, ya, baik oleh terdakwa Nikita Mirzani maupun penyelenggara rumah tahanan Pondok Bambu. Justru terhadap itu, ya, dua hal ini, kalau terdakwa Nikita Mirzani memiliki alat komunikasi elektronik ataupun kalau terdakwa Nikita Mirzani sudah melakukan live dengan tujuan jualan online, maka saya harap dalam hal ini dari pihak Menteri Hukum dan HAM tindak tegas, ya, penyelenggara rumah tahanan tersebut dan terdakwa Nikita Mirzani terhadap apa yang harus menjadi haknya sebagai nantinya dia sebagai narapidana. Demikian. Nah, di sisi lain Besti, Reza Gladys sendiri kayaknya lebih sibuk dengan pekerjaannya sambil sekalian refreshing. Dalam unggahan di akun TikToknya, lawan dari Nikita Mirzani tersebut terlihat sudah bertolak ke Cina Besti. Untuk sekalian kerja juga, gak cuma menikmati suasana, tapi juga menikmati kulinernya loh.
Selamat subuh sayang. Hai sayang. Berangkat. Bagian adik-adik kamu ya. Tadi aku pikir terus dia record aja terus aku nggak tahu. Oh Cina, monitor. Hadir. Bukan gitu lagi. Wang cincang ya. Sampai di China. Aduh, udah kelihatan. Kita jalan-jalan, kita lihat jualan apa ya. Mau beli roti. Lupa nggak punya duit. Kita udah naik ke kamarnya. Iya. Dan sampai. Ding dong. Duh Besti, lihat video Reza Gladys jalan-jalan seru banget kayaknya sambil kerja ya Besti. Anyway, kalau Nikita yang melakukan live jualan online diharapkan oleh kuasa hukum Reza Gladys agar diberi tindakan tegas. Kira-kira apakah ini bakal menambah PR Nikita dalam upayanya yang tengah mengajukan banding? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.